Saya Rahmat Ramadan sebagai pemateri. Saya Diana Suci Mustami sebagai pemateri. Baiklah, kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yakni tentang konvergensi kompetensi off dari media profesional. Yang pertama itu ada jurnalisme dan internet. Jurnalisme online. Konsumsi berita saat ini tidak sama dengan berita sebelumnya sebelum adanya internet. Di mana ketika orang mengetahui ketika peristiwa yang terjadi di seluruh dunia melalui sistem saluran berita televisi 24 jam, baru-baru ini semakin banyak pembaca, pemirsa, dan pendengar yang memilih media untuk mencari berita yang mereka butuhkan. Secara global, menurut survei Nielsen, jaringan sosial dan blog adalah kategori online paling populer dan saat berdasarkan peringkat rata-rata waktu yang dihabiskan pada bulan Desember, diikuti oleh game online dan pesan instan. Waktu di situs Facebook juga telah meningkat dengan penggunaan global yang menghabiskan hampir 6 jam per bulan di situs jaring sosial tersebut. Lalu yang kedua itu ada dampak digitalisasi terhadap jurnalisme online. Di era ini ketersediaan informasi seperti saat ini, ketika informasi tersebut atau berita tidak hanya hadir dari para jurnalis berita profesional, namun ketika setiap orang dapat pula menyediakan dan menyebar informasi secara bebas, umumnya menghadirkan banyak pertimbangan dan persoalan. Selanjutnya di sini ada media baru. Media baru atau media massa berkembang begitu cepat ditandai dengan munculnya sejumlah besar media baru di tengah-tengah masyarakat. Istilah media baru atau media telah digunakan sejak tahun 1960-an dan telah mencakup seperangkat teknologi komunikasi terapan yang semakin berkembang dan beragam. Di sini ada beberapa konvergensi media baru yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan preferensi pengguna. Yang pertama ada digitalisasi konten. Semua jenis media seperti teks, gambar, audio, video, dan data konversi ke dalam format digital yang terdiri dari kode binary 0 dan 1. Ini memungkinkan penyampaian, pengolahan, dan distribusi konten media secara efisien melalui perangkat digital dan jaringan komputer. Yang kedua ada konvergensi perangkat. Perangkat seperti komputer, telepon seluler, televisi, dan pemutar media dapat menghubungkan beragam fungsi media dalam satu perangkat. Yang ketiga ada multimedia dan hypertext. Konten media baru sering kali menggabungkan beberapa format media, teks, gambar, audio, dan video animasi, dan satu produk atau layanan. Yang keempat ada interaktivitas dan partisipasi pengguna. Media baru memungkinkan interaksi dua arah atau penggunaan dengan konten atau antara pengguna dengan pengguna lain. Yang kelima ada jaringan dan konektivitas. Media baru terhubung melalui jaringan komputer dan internet, memungkinkan akses dan pertukaran informasi secara real time dan global. Yang keenam ada konvergensi industri dan bisnis. Konvergensi media baru mendorong terjadinya penggunaan antara industri media, telekomunikasi, dan komunikasi informasi. Perusahaan besar seringkali melakukan merger atau akuisisi untuk mengintegrasikan layanan mereka dalam satu platform media baru. Yang terakhir ada perubahan sosial dan media. Konvergensi media baru telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan mengkonsumsi media. Ini juga telah mempengaruhi pola perilaku, gaya hidup, dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profesionalitas jurnalisme, yang dimana dalam persepsi diri jurnalis sendiri ini istilah profesional memiliki 3 arti. Yang pertama adalah profesional dalam kebalikan dari amatir. Yang kedua ialah sifat pekerjaan wartawan
menurut pelatihan khusus, dan juga yang terakhir adalah norma-norma yang mengatur perilaku yang diterbitkan pada kepentingan khalayak membacanya, yang tidak terlepas dari aspek etika jurnalisme online. Yang dimaksud dari profesionalitas jurnalisme ini, yang dimana kita sebagai wartawan harus memiliki skill yang khusus dalam meliput suatu kejadian ataupun berita, yang mana termasuk dalam norma-norma yang mengatur perilaku dan titik teberatnya pada kepentingan khalayak pembaca yang tidak terlepas. Selanjutnya adalah jurnalisme online. Jurnalisme online adalah yang mana yang pertama itu terdiri dari namanya akurasi dan verifikasi data. Setiap pembuatan berita kita wajib mempunyai akurasi yang valid dan juga verifikasi fakta yang terjadi di lapangan. Kedua, objektivitas dan ketidakberpihakan. Sebagai jurnalisme profesional, kita memiliki sifat yang tidak berpihak dalam pembuatan berita. Ketiga, independensi dan kebebasan pers. Dalam pembuatan berita juga harus ada pembebasan dalam sebagai wartawan untuk meliput berita yang terjadi di lapangan. Keempat, ada namanya tanggung jawab sosial. Jurnalis memiliki tanggung jawab yang luas, sebab sebagai jurnalis kita wajib memberikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan tidak berpihak kemana-mana pun. Selanjutnya ada etika dan integritas. Jurnalisme juga memiliki aturan yang dimana kita sebagai wartawan ataupun peliput media juga wajib memiliki etika dan integritas. Selanjutnya yang terakhir adalah pelatihan dan pengembangan profesional. Sebagai jurnalis, tentunya kita wajib memiliki pelatihan khusus dan juga layak untuk meliput suatu berita yang terjadi di lapangan. Mungkin selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Ara. Baiklah, saya akan membaca kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Perkembangan teknologi dan munculnya media telah mengubah lanskap jurnalisme secara signifikan. Untuk tetap relevan dan berkompetisi di era digital saat ini, jurnalis harus mengadopsi dan mengintegrasikan kompetensi baru yang diperlukan di new media dengan keterampilan jurnalistik tradisional mereka di old media. Baiklah, kembali kepada moderator. Baik, itu dia tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika